Wahai jiwa yang rindu akan cahayanya, di jalan kehidupan ini ada saat di mana langkah terasa berat. Ada saat di mana hati penuh sesak oleh duka dan dunia yang terasa sempit, seolah menekan dari segala arah. Hidup tak selalu terang, ia punya kabutnya sendiri, menghadirkan pagi yang suram dan senja yang menggantungkan harapan. Namun sahabat, ketahuilah, di balik setiap kesulitan ada jalan, dan di balik setiap ujian ada hikmah yang tersembunyi. Lihatlah dunia, ia penuh dengan cobaan. Tiada nikmat tanpa disertai ujian, tiada kelapangan tanpa didahului kesempitan. Jika engkau ingin mengambil bagian dari dunia, maka ambillah dengan aturan yang telah ditetapkan olehnya. Jangan biarkan hatimu terikat oleh kilauan fata morgana, karena dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir perjalananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan mendengarkan rangkaian nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tulis dalam kitab Fathur Rabbani. Jangan menyesali takdir, inilah bukti bahwa Allah Maha Adil. Wahai sahabat, bersabarlah, karena sabar adalah benteng yang akan melindungimu dari kelelahan dunia. Bersabarlah dalam ketaatan, karena di dalamnya terdapat ketenangan. Bersabarlah dalam meninggalkan maksiat, karena di sana tersembunyi kemuliaan. Bersabarlah dalam menghadapi ujian, karena Allah tidak pernah membebani hambanya melebihi kemampuannya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Sungguh, orang yang bersabar akan menemukan cahaya di hatinya, cahaya yang datang dari keikhlasan dan keteguhan iman. Cahaya itu akan menuntunnya menuju kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu di dunia, melainkan kebahagiaan hakiki yang menanti di sisinya. Tingkatan orang beriman. Ketahuilah sahabatku, bahwa kebenaran memiliki 3 tingkatan. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, dan ada yang sangat khusus. Tingkatan umum adalah mereka yang beriman dan bertakwa, yang menggenggam syariat dengan kuat dan tidak melepaskannya. Mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan. Kemudian tingkatan khusus adalah mereka yang tidak hanya menjalankan syariat, tetapi juga memiliki kedalaman iman yang lebih tinggi. Mereka memahami bahwa setiap ilham yang datang dari Allah adalah bagian dari kebijaksanaannya. Lalu tingkatan yang sangat khusus adalah mereka yang telah mencapai kedekatan dengan Allah, yang hatinya selalu terpaut kepadanya, yang dalam setiap langkahnya selalu mengikuti ilham dan petunjuknya tanpa ragu. Lihatlah bagaimana Allah mengilhamkan jalan kehidupan kepada setiap jiwa.
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Quran Surah Asy-Syams ayat 8. Mereka yang berada dalam tingkatan yang lebih tinggi tidak hanya melihat dunia dengan mata lahiriah, tetapi juga dengan cahaya iman. Mereka memahami bahwa dunia ini hanyalah jembatan menuju kehidupan yang kekal. Sahabat, ketika iman telah kokoh di dalam hatimu, maka cahaya Allah akan datang menyelimutimu. Cahaya kedekatan dengannya, cahaya amal yang tulus, cahaya kesabaran, cahaya adab, dan cahaya ketenangan. Semua itu adalah anugerah bagi mereka yang istiqomah dalam ketaatan. Namun, bagi mereka yang mengabaikan syariat dan mengikuti hawa nafsunya, maka yang menantinya adalah kebinasaan di atas kebinasaan, kehancuran di atas kehancuran. Mereka terjerumus dalam jurang kehampaan jauh dari cahaya ilahi. Sahabat, kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan. Namun, setiap langkah yang engkau ambil di jalan Allah akan membawa keberkahan. Setiap kesabaran yang engkau tanamkan akan berbuah kebahagiaan. Dan setiap keikhlasan yang engkau persembahkan akan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupmu. Maka genggamlah imanmu dengan erat. Jangan biarkan dunia menipumu. Jangan biarkan hawa nafsumu memperdayamu. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang tulus, karena hanya di sisinya ada ketenangan yang hakiki. Wahai sahabatku, di antara hiruk pikuk dunia yang bising ini, di antara ambisi yang tak berujung, pernahkah kita merenung sejenak? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Kekayaan yang kita kejar, pujian yang kita dambakan, jabatan yang kita perebutkan, apakah semuanya akan kekal? Atau apakah hanya fata morgana yang memperdaya mata hati kita? Lihatlah apa yang kita miliki, sejatinya bukan benar-benar milik kita. Pemberian Allah kepadamu bukan sekedar kenikmatan, melainkan ujian. Ia ingin melihat apakah engkau bersyukur atau justru menjadi angkuh. Apakah engkau mempergunakannya untuk bersedekah atau malah tenggelam dalam dusta. Sungguh, siapa yang tidak menetapi ketentuannya, ia tidak akan menemukan kebersamaan dengannya. Siapa yang tidak ridho dengan takdirnya, berarti ia tidak ridho kepadanya. Dan siapa yang enggan memberi, maka jangan berharap untuk diberi. Inilah hukum kehidupan yang telah Allah tetapkan sejak awal mula. Sahabat, betapa sering manusia merasa dirinya berkuasa atas segala hal. Ia ingin mengatur dunia sesuai dengan kehendaknya. Ia ingin mengubah takdir seolah dirinya lebih tahu dari Allah. Ia marah ketika doanya tak dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Ia gelisah ketika rencananya tak berjalan sebagaimana yang ia harapkan. Tidakkah ia sadar? Tidakkah ia mengerti bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, bahwa tak ada satupun ketetapannya yang sia-sia? Namun, manusia dengan segala kedunguannya ingin menentang. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah, bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Wahai manusia, apakah engkau mengira bahwa engkau bisa memaksa Allah untuk menuruti kehendakmu? Apakah engkau merasa sebagai Tuhan kedua yang berhak mengatur segalanya? Sungguh, siapapun yang berpikir demikian, ia telah tertipu oleh hawa nafsunya sendiri. Sahabat, kita seringkali mengeluh saat diuji. Kita bertanya, mengapa aku? Kita merasa seolah-olah dunia ini tidak adil. Padahal di balik setiap ujian ada hikmah yang tersimpan. Pernahkah engkau melihat seorang pandai besi?
Ia memanaskan logam dalam kobaran api, menempa dan memukulnya berkali-kali, hingga akhirnya menjadi pedang yang tajam dan kuat. Begitulah Allah mendidik hambanya. Ia menguji, ia menempa agar kita menjadi pribadi yang lebih kokoh, lebih dekat dengannya. Setiap rezeki yang datang kepadamu bukan semata-mata karena usahamu, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena kehebatanmu, melainkan karena kasih sayang Allah. Maka jangan sombong, jangan merasa bahwa semua yang kau miliki ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Tanpa izinnya, takkan ada satupun yang bisa engkau genggam. Wahai sahabatku, ridolah kepada ketetapannya, karena dalam keriduan itu ada ketenangan. Jika Allah mengambil sesuatu darimu, itu bukan karena ia ingin menyiksamu, tetapi karena hendak menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jika jalanmu terasa sulit, itu bukan karena ia membencimu, tetapi karena ia ingin mengangkat derajatmu. Tidakkah kita belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam penderitaan, dari Nabi Yusuf yang tetap teguh meski terpenjara, dari Nabi Muhammad SAW yang tetap tersenyum meski dihina? Mereka semua ridho kepada Allah dan Allah pun memuliakan mereka. Maka wahai jiwa yang gelisah, berhentilah meratap, berhentilah mengeluh, terimalah takdirnya dengan hati yang lapang. Karena hanya dengan begitulah engkau akan menemukan kedamaian yang sejati. Sahabat, pernahkah kita merasakan pertarungan dalam batin diri? Ada saat di mana hati ingin lurus, namun godaan dunia menariknya ke arah lain. Iman kadang menguat, kadang juga melemah, dan di sanalah ujian sejati seorang hamba terletak. Jika keberadaan dirimu penuh dengan kemungkaran, mampukah engkau untuk mengingkari dirimu sendiri? Bukankah iman sejati adalah yang mampu menolak segala bentuk kebatilan, bahkan yang bersemayam dalam jiwa sendiri? Iman bukan sekedar pengakuan di bibir, tetapi keteguhan dalam hati yang kokoh menghadapi gelombang fitnah dunia, yang tegak berdiri meskipun badai ujian menghampas. Ketahuilah, keteguhan iman adalah benteng terakhir yang menjaga seseorang dari kebinasaan. Iman yang kokoh akan menuntun langkah kaki di jalan kebenaran, menjauhkan diri dari bisikan setan yang bersembunyi di antara rayuan dunia dan gemerlapnya. Setan tidak hanya datang dari golongan jin, tetapi juga dari kalangan manusia, dari lingkungan, bahkan dari diri sendiri, dari hawa nafsu yang selalu ingin dimanjakan. Maka lihatlah berapa banyak orang yang awalnya teguh dalam keyakinan, namun akhirnya luluh karena kenikmatan dunia. Berapa banyak hati yang awalnya jernih, akhirnya menjadi gelap karena terlena oleh kesenangan sementara. Sahabatku, jangan biarkan imanmu goyah hanya karena dunia menawarkan kesenangan sesaat. Jangan terpedaya oleh fata morgana yang terlihat indah tetapi sejatinya kosong dan menipu. Dunia ini diciptakan sebagai lahan ujian, bukan tempat tinggal yang abadi. Kebahagiaan di dalamnya hanya sebatas ujian, kesedihan di dalamnya pun sebatas ujian juga. Segala yang kita miliki, harta, kedudukan, dan kemuliaan hanyalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Maka bencilah segala bentuk kemungkaran dan cintailah Sang Pencipta dengan sepenuh hati. Segala keberadaan di dunia ini, jika Allah menghendaki, dapat mengubah kebencian menjadi cinta dan cinta menjadi bencana. Jangan biarkan hatimu terpaut kepada selain Dia, karena cinta yang tidak berlandaskan keimanan hanyalah ilusi yang akan menghancurkan. Lihatlah sabda Rasulullah SAW yang mulia. Beliau bersabda, yang paling kucintai dari dunia ini ada 3 hal: wewangian,
wanita, dan perhatianku dalam sholat. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada dunia bukan untuk diperbudak olehnya, melainkan mendekatkan diri kepada Allah. Maka cintailah dunia dengan hati yang waspada. Jangan sampai kecintaan itu malah menjerumuskanmu ke dalam kelalaian. Jangan biarkan kesenangan sesaat membuatmu lupa pada tujuan sejati hidup ini. Dunia memang menawarkan keindahan, tetapi di baliknya ada ujian yang tersembunyi. Jangan terbuai oleh kesenangan yang fana hingga lupa bahwa kelak kita akan berdiri di hadapannya, mempertanggungjawabkan setiap detik dari kehidupan kita yang kita lalui. Maka wahai jiwa-jiwa yang merindukan kebahagiaan sejati, kuatkanlah imanmu. Jangan goyah hanya karena dunia menawarkan gemerlapnya. Jangan takut kehilangan sesuatu yang bersifat sementara. Karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih abadi. Bersabarlah, tetap teguh dalam keimananmu meskipun dunia mencoba untuk menggoda. Jika hatimu tetap lurus di jalannya, maka kelak akan tiba saatnya Allah mencintaimu dengan cinta yang lebih indah dari segala yang pernah engkau bayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.